Untuk satu anak ya, jadi terjamin higienis. Habis sunat, jagoan happy deh, karena bisa langsung mandi dan aktivitas. Tunggu apa lagi? Yuk tanya info lebih lanjut atau langsung reservasi sunat di Sirkum. Udah tahu belum? Ada klinik sunat viral pilihan influencer. Kenalan dulu sama klinik sunat anak dan dewasa, Sirkum by Mutiara Ciputra. Klinik yang keamanannya terjamin karena beroperasi dengan izin resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, Sirkum juga didampingi oleh tim dokter dan staf medis yang dipastikan secara resmi telah bersertifikat, berpengalaman, dan profesional dalam bidangnya. Kalau soal kenyamanan, jangan ditanya deh, karena klinik Sirkum memiliki area bermain khusus anak dengan suasana klinik yang kids friendly. Gak cuma tempatnya yang nyaman, stafnya pun ramah dan bikin tenang. Dan yang paling penting, metode sunat Sirkum anti ribet. Perawatannya cukup semprot dan tidak usah kontrol ke klinik lagi. Oh iya, satu alat hanya untuk satu anak ya, jadi terjamin higienis. Habis sunat, jagoan happy deh, karena bisa langsung mandi dan aktivitas. Tunggu apa lagi? Yuk tanya info lebih lanjut atau langsung reservasi sunat di Sirkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suaranya insya Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah sebagaimana dia memuji dirinya sendiri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarganya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam webinar yang insya Allah akan sangat-sangat bermanfaat, khususnya bagi para orang tua yang sedang mempersiapkan anandanya untuk hitan. Saya hari ini dari Oktriana Sofiadi, atau yang biasa dikenal dengan Yama Ibrahim, akan menjadi moderator dalam webinar yang bertajuk Ananda Belum Khitan, Siapkan Ilmu dan Mental dengan Belajar A to Z bersama ahlinya. Webinar ini merupakan kolaborasi antara Mandira.id dan Sirkum yang hadir untuk mendampingi para orang tua dalam memahami proses hitan dari sisi medis maupun persiapan mental anak. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada pagi ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu di akhir pekan ini untuk menambah ilmu bersama. Semoga menjadi amal jariah dan membawa manfaat bagi keluarga masing-masing. Boleh di kolom komentarnya menyebut asal kotanya dari mana, silahkan. Boleh, ibu-ibu nih sepertinya ibu-ibu semua ya rata-rata. Ada Bunda Rati dari Aceh, Nur Salamah dari Jakarta, Mbak Ita dari Karawang, Padang, Bekas. Wah, ini udah cepet banget ini. Ada yang dari Jepara, dari Bogor, Garut, Semarang, Depok, Surabaya, Klaten, Masya Allah. Ada yang dari Pandeglang, Makassar, Bekasi. Ini dari Aceh, Papua ini yang belum ada ya. Dari daerah timur sepertinya belum ada. Ada dari Bali, Makassar, Lampung, Jakarta. Ramai sekali, Masya Allah. Ada lagi, ada lagi. Boleh mungkin sekaligus ditulis usia anak ya, para bunda, usia anak. eh dan ini pasti rata-rata pada belum hitan ini. Usia anaknya belum ada dari Payakumbu. 5 tahun, 4 tahun, 8 tahun, 23 bulan, 4,8 tahun. Nggak ada yang 40 tahun ya. 40 tahun mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang dokter yang sangat berpengalaman di bidangnya. Dari kemarin aku tuh udah baca CV beliau dan itu Masya Allah panjang sekali. Pengabdiannya ke masyarakat itu sangat banyak, lalu sering mengisi podcast, pelatihan, seminar seperti itu. Jadi pasti akan seru sekali diskusi kita hari ini dengan beliau. Namanya adalah Dr. Ayi Abdul Basit dari Sirkum.
Nah, insya Allah hari ini kita bisa bahas tuntas bersama beliau tentang perhitanan ya. Nah, beliau ini adalah dokter umum di Klinik Utama Mutiara Cikutra, Kota Bandung. Lalu juga dokter umum di Klinik Pratama Garut, dokter umum RSUD Kesehatan Kerja di Bandung, dan dokter umum di Klinik Pratama Sentra Sunat Bandung. Tuh, jadi benar-benar pro deh nih kalau soal hitan menghitan. Nah, beliau juga aktif di pelatihan dan sertifikasi narasumber webinar dan pengabdian serta bakti sosialnya yang Masya Allah. Nah, untuk mempersingkat waktu, yakin deh pada udah nggak sabar buat mendengar pemaparan materi dari Dokter Ai. Kita bisa mulai sesi ini dengan menyimak pemaparan dari beliau. Kepada dokter, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Izin saya share screen ya. Boleh. Ini manggilnya Dokter Ai ya, Dok? Iya, Oke, dokter. Dokter Ayu boleh. Hmm. Boleh. Oh ya udah siap ya. Oke. Iya, udah jelas ya. Suara saya udah jelas. Jelas, Dok, jelas, jelas sekali. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dokter Ayi Abdul Basit. Biasa dipanggilnya Dokter Ayi. Di sini tadi udah dijelaskan, saya bertugas di klinik Sirkum di cabang Garut, kebetulan sebagai operator, juga sebagai penanggung jawab di klinik Sirkum cabang Garut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya juga selain sebagai praktisi hitan, juga tergabung dalam Asosiasi Dokter Hitan atau yang disebut dengan ASDOKI, Asosiasi Dokter Hitan Indonesia. Alhamdulillah di sana juga saya ketemu eh, banyak praktisi dokter hitan dari berbagai penjuru dari seluruh Indonesia berkumpul dalam ASDOKI seperti itu. Sebelum dimulai, mungkin nanti di sini ada beberapa gambar ilustrasi dan juga ada gambar real terutama organ penis ya. Jadi dimohon untuk kebijakannya, misalkan moms and dad misal mau foto boleh, tapi tidak disarankan untuk di-share di media sosial seperti itu. Untuk yang gambar-gambar yang realnya mungkin seperti itu. Kalau untuk disimpan pribadi untuk edukasi, mangga aja ya. Jadi dimohon untuk kebijakannya. Oke, slide. Jadi kita di sini akan membahas mengenai hitan sampai perawatan pasca hitan. Jadi cukup banyak informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hitan. Ini kita akan bahas hitan itu apa sih? Kenapa hitan itu penting? Manfaatnya itu apa? Biasanya Mam Sendet juga bertanya-tanya, kapan sih usia yang seharusnya untuk dihitan? Ada nggak sih batasan waktunya? Terus apa saja metode hitan yang berkembang saat ini? Oke, next. Kenapa hitan penting? Hitan itu kalau dalam bahasa medisnya kita menyebutnya circumcision atau bahasa Inggrisnya ya dari sirkumsisi. Itu prosedur pengangkatan sebagian atau seluruh, kalau kita menyebut bahasa bayinya kuluk atau bahasa medisnya prepusium atau foreskin dari bagian penis yang dilakukan oleh tenaga medis profesional dan terlatih. Kalau misalkan zaman dulu itu terkenalnya adalah dukun hitan ya.
Mam Sendet ya. Mungkin suaminya atau kakeknya dulu disunatnya sama dukun sunat atau dukun hitan gitu. Kalau yang sekarang tetap tetap masih ada, mereka masih ada. Cuman yang disarankan itu kan oleh sunat itu dilakukan oleh tenaga medis profesional. Tenaga medis profesional itu apa? Seperti dokter dan perawat. Secara survei dari Asdoki itu mengatakan bahwa sunat di Indonesia itu yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis itu baru sekitar 15%, jadi baru sedikit. Padahal kan ini sebenarnya kompetensi yang murni kompetensi 4A yang harus bisa dilakukan oleh semua dokter umum itu adalah hitan. Kayak gitu. Ini kompetensi dasar kita sebagai dokter umum. Cuman adapun yang mungkin masih di daerah-daerah terpencil yang masih dilakukan oleh perawat pun sebenarnya masih bisa. Cuman perawat yang memang sudah terlatih, yang telah mendapatkan beberapa sertifikat pelatihan seperti itu. Dan sisanya sekitar tenaga medis ini sekitar totalnya 25 persenan, sehingga hal ini yang harus kita galakan juga bahwa hitan ini bukan tindakan apa ya, hitan ini tindakan yang cukup intervensi invasif yang harusnya dilakukan oleh tenaga medis profesional gitu. Jadi yang nggak ada basic tenaga medis seharusnya tidak boleh melakukan ini seperti itu. Hitan ini juga sangat berkaitan dengan aspek budaya, agama, sosial, etnis, dan kesehatan. Kalau di dunia bagian belahan barat itu lebih ke kesehatan. Kalau di Indonesia atau yang mayoritas beragama Muslim biasanya berhubungan dengan agama dan budaya seperti itu. Selanjutnya, kalau ini next ada gambaran, nah gambaran ini ya gambaran penis yang belum dihitan. Kadang Mam Sendet juga suka bingung, ini yang dihitannya yang bagian apa, yang mananya sih itu. Apakah kepalanya kah atau yang mananya? Nah, gitu. Kalau dari gambar ini yang akan dibuang atau yang akan dihitan itu adalah bagian foreskin atau prepusium atau bahasa bayinya kulup. Nah, kulup yang menutupi daripada bagian kepala penis atau glans. Jadi di garis yang warna merah itu, yang garis putus-putus itu eh, kurang lebih se- sebatas itu gitu yang akan eh, buang seperti itu. Sehingga kan nanti akan menonjol bagian kepala penisnya. Oke. Ya, terus juga kalau misalkan foreskin ini sebenarnya sifatnya elastis dan lentur gitu. Jadi kadang ada anak yang sudah terbuka, terlihat bagian kepala penis dan ada juga yang belum terlihat seperti itu. Next. Ya, ini juga manfaatnya ya, kalau misalkan dari sisi agama, dari agama Islam terutama upaya untuk menjaga kesucian dan kebersihan tubuh, salah satunya dengan hitan gitu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana fitrah itu ada 5. Hitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, menggunting kuku, dan mencukur bulu ketiak. Jadi salah satu menjaga kesucian dan kebersihan tubuh dalam agama Islam itu adalah hitan. Memang hitan ini hukumnya ini eh, ada 2 mazhab ya, ada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa hitan itu adalah wajib dan yang mazhab Hanafi dan sebagian Maliki itu mengatakan bahwa hitan itu adalah sunnah muakkad. Karena apa? Karena loop ini nantinya akan menyimpan najis ya, sisa-sisa kotoran, kotoran air pipis yang akan nantinya membentuk endapan yang kita sebut biasanya dengan medisnya adalah smegma seperti itu. Dan juga dari yang perlu diketahui juga kalau misalkan kan kadang anak-anak tuh bertanya kenapa kita harus sunat, terus emang eh, manusia pertama yang disunat atau dihitan siapa gitu. Sebenarnya yang berdasarkan hadis riwayat Bukhari juga bahwa manusia yang pertama dihitan itu adalah Nabi Ibrahim.
di mana Ibrahim berhitan ketika usianya mencapai 80 tahun. Dan itu pun dengan menggunakan kapak. Seperti itu. Oke, next. Ya, adapun manfaat hitan, boleh selanjutnya tuh. Oke, manfaat hitan yang saya rangkum di sini ada manfaat ya, 4 manfaat besar. Yang pertama adalah sebagai kesehatan, dalam sisi kesehatan untuk mencegah infeksi saluran kemih. Biasanya anak itu tanda-tandanya seperti kalau infeksi saluran kencing ya atau saluran kemih itu tanda-tandanya seperti demam yang tiba-tiba muncul padahal nggak ada gejala diare, misalkan nggak ada gejala batuk pilek, tiba-tiba demam terus tiba-tiba enggak, tiba-tiba demam, tiba-tiba enggak. Kalau anak kecil sih biasanya masih belum bisa mengeluhkan nyeri pipis, biasanya sih seperti itu. Itu yang harus dicurigai kalau adanya infeksi saluran kencing. Kalau anak-anak yang masih bayi. Terus yang kedua juga bisa eh, mencegah penularan HIV/AIDS, terus kanker penis, terus infeksi menular seksual dan infeksi herpes genital. Ini sih yang pada dewasa ya. Kemudian yang kedua, sosial dan budaya. Biasanya manfaatnya itu untuk menghindari anak supaya dari rasa malu dan supaya dianggap sebagai tanda kedewasaan. Biasanya sih dari teman-teman sebayanya, biasanya kadang ada yang diajak, ini belum sunat, kenapa kamu belum sunat, padahal usianya sudah gede, misalkan kayak gitu. Terus yang ketiga, manfaatnya sebagai estetika, sebagai preferensi pribadi, dan bisa untuk kepuasan hubungan. Biasanya yang udah dewasa, atau yang mualaf, atau yang non Muslim juga, ini untuk kepuasan hubungan sih bisa. Terus yang terakhir, bersihan. Tadi untuk mengurangi akumulasi kotoran atau smegma dan bau tidak sedap seperti itu. Terus yang masih ada hal yang masih menjadi kontroversi katanya waktu itu sempat saya eh, pernah dengar dari salah satu orang tua kan hitan itu adalah sebenarnya pilihan anak katanya. Jadi dia menunggu anaknya semakin remaja dan dewasa seperti itu. Sebenarnya ini berhubungan sama hak anak sama etika medis ya. Itu bagaimana sebenarnya secara hukum dan menurut saya juga orang tua itu secara hukum adalah wali yang berwenang yang memberikan persetujuan tindakan medis pada anak. Walaupun anaknya masih bayi kayak gitu. Memang sih anak itu memang punya hak atas tubuhnya, tapi orang tua juga punya tanggung jawab lebih untuk melindungi kesehatannya dengan sunat pada saat usia bayi seperti itu. Untuk apa? Untuk mencegah penyakit-penyakit seperti yang ini, terutama penyakit infeksi saluran kencing kayak gitu. Di mana tercatat kalau infeksi saluran kencing itu mencapai 35 sampai 40% terjadi pada bayi kurang dari 1 tahun kayak gitu. Oke, ya selanjutnya ya ini ada indikasi yang segera hitan ya. Indikasi segera hitan itu apa saja sih dok? Nah ini ada 3 penyakit yang sering. Yang pertama adalah phimosis. Phimosis ini nanti akan dijelaskan di bagian eh, bab selanjutnya. Phimosis ini adalah melengketnya kulup di bagian kepala penis. Dan ada beberapa derajat ya. Ada derajat 1, 2, 3, 4. Kenapa phimosis? Phimosis ini sebenarnya kulup itu normalnya bisa diretraksi. Jadi bisa didorong ke bagian bawah. Seperti itu bisa dibuka karena sifatnya elastis sebenarnya. Ketika terjadi phimosis, maka resikonya apa? Resikonya tadi adanya penumpukan kotoran di sekitar leher ataupun sekitar kepala penis. Ada penumpukan yang kita sebut dengan smegma tadi. Yang pertama, resikonya apa? Bisa terjadi infeksi saluran kencing. Yang kedua, ada kondisi paraphimosis. Ini merupakan kondisi kegawat daruratan. Jadi, kalau misalkan moms and dad atau
saudara-saudara terjadi hal seperti ini merupakan kondisi gawat darurat. Ya, atau kalau orang-orang sering menyebutnya dengan sunat jin. Nah, sunat jin itu kondisinya seperti ini. Disebutnya parapimosis karena kulupnya itu terretraksi ke bagian belakang. Retraksi ke bagian belakang dan terjadi penjeratan atau penguncian. Jadinya bengkak di area bagian bawah, bagian lehernya dari kepala penis ya. Terjadi penjeratan sehingga menyebabkan biasanya keluhannya nyeri, bengkak. Kalau yang kasus paling berat itu bahkan si kepala penisnya bisa sampai biru. Karena apa? Karena penjeratan ini menyebabkan suplai oksigen dan darah ke ujung penis terhambat seperti itu. Makanya di parapimosis ini disebut dengan kondisi kegawat daruratan sebenarnya. Lalu bagaimana kalau ada kondisi yang sunat jin tapi aman-aman aja dok? Tetap harus segera disunat ya. Jangan sampai terjadi komplikasi, jangan sampai suplai darah ke ujung penis terhambat gitu. Jangan sampai seperti itu. Langsung segera konsul. Terus yang ketiga, kondisi balanitis. Balanitis ini apa? Biasanya terjadi proses peradangan pada bagian kepala penis. Nah, terlihatnya itu biasanya bagian yang mengulupnya itu kayak bengkak gitu, kayak bengkak, memerah, kadang ada keluar cairan putih. Nah, kondisi kayak gitu juga emang disarankan harus segera dihitan. Seperti itu. Oke, selanjutnya, oke, next. Ya, lalu kapan sih usia ideal anak dihitan? Sebenarnya dari beberapa literatur pun tidak ada yang bisa menyarankan secara pasti gitu bahwa usia segini harus idealnya dihitan, harus dihitan gitu. Cuman kita sepakat bahwa hitan itu waktu terbaiknya adalah di bawah dari 12 tahun atau kurang dari 1 tahun, 12 bulan punten atau kurang dari 1 tahun. Next, kenapa waktu terbaiknya di bawah dari 1 tahun? Nah, itu akan menurunkan resiko daripada infeksi saluran kemih. Yang pertama, yang kedua, waktu penyembuhannya cenderung lebih cepat bila dibandingkan usia yang lebih tua, kayak gitu. Biasanya yang saya temukan malah lebih cepat. Ada yang hari ke-7 udah kering, ada yang hari ke-10 pasca sunat udah kering. Kalau misalkan di atas 1 tahun, rata-rata keringnya itu di eh, minggu kedua seperti itu. Terus juga yang ketiga, bisa meminimalisir memori trauma. Yang keempat selanjutnya tentunya bisa lebih murah ya, karena rewardnya juga menyesuaikan. Karena anak yang masih bayi biasanya nggak minta yang mahal-mahal juga gitu. Kadang pernah eh, saya mendapatkan pasien juga ada yang rewardnya pengen minta motor, ada yang minta HP, ada seperti itu. Tentunya ini lebih murah, lebih mudah tanpa drama, juga lebih cepat kayak gitu sih. Kalau ini di kurang dari 1 tahun ini berdasarkan pengalaman dan juga kesepakatan dari Asdoki juga menyarankan seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya, ya, lalu bagaimana sih cara si jagoan siap hitan? Bagaimana sih cara menyiapkan anak supaya mau dan siap hitan? Ya, tentunya di sini ada tiga, tiga langkah ya. Yang pertama harus adanya peran dari moms and dad. Terus yang kedua harus ada peran dari penyiapkan jagoannya. Terus yang ketiga adalah pemeriksaan fisik kondisi penisnya. Yang pertama ini peran mom and dad. Apa sih yang harus dilakukan, Mams? Oke, coba next. Selanjutnya, ya,
Jadi peran mom and dad ini juga berhubungan tentunya sama ini ya, sama berkaitan erat sama teknik parenting ya. Teknik parenting, pengajaran dan bimbingan di rumah. Yang pertama tentunya harus berkata jujur gitu. Ini sih kunci utamanya harus berkata jujur. Jadi jangan jangan berbohong juga. Berbohong eh, disunatnya nanti pakai apa, pakai ini, pakai itu. Nah, kita harus berkata jujur aja. Terus juga berkata jujur untuk mendeskripsikan alat kelamin gitu. Itu juga berperan berperan juga. Misalkan alat kelamin laki-laki biasanya menyebut dengan burung, boleh kita ganti, nggak apa-apa kita ganti dengan sebutan penis boleh ya. Karena penis kan istilah penis itu istilah medisnya seperti itu. Jadi nggak salah juga gitu. Jadi berkata jujur, deskripsikan, terus tujuan di sunat itu apa, jelaskan lagi seperti yang tadi telah saya jelaskan. Terus prosedurnya jelaskan boleh secara sederhana. Nanti saya akan menjelaskan prosedurnya ya. Terus yang kedua bisa dengan bermain peran. Jadinya bermain peran ini misalkan moms and dad bisa berpura-pura menjadi perawat atau dokter misalkan. Mom and dad bisa bertanya terlebih dahulu atau berkonsultasi terlebih dahulu ke klinik gitu supaya situasinya lebih familiar dan tahu peran dokternya seperti apa gitu, peran perawatnya seperti apa. Terus yang ketiga bisa memberikan dorongan ataupun imbalan untuk memberikan rasa percaya diri. Terus yang keempat, hindari kalimat menakutkan. Nah, hal ini terjadi, sering banget terjadi. Hal-hal yang menakutkan tuh contohnya nanti disunatnya pakai gunting, nanti sunatnya berdarah-darah. Nah, yang hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Terus yang kelima adalah libatkan proses. Jadi eh, memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat, kemudian juga untuk dalam bermain peran juga dilibatkan prosesnya seperti itu. Yang keenam, memilih tempat hitan dan metode. Tentunya orang tua punya hak untuk memilih tempat hitan. Pilihlah mau pilih operator, pilih tempat yang kids friendly dengan fasilitas yang nyaman, aman tentunya ya, tentunya dan yang berkualitas juga. Oke, selanjutnya next. Ini ini teori yang saya pakai yang sudah saya terapkan bahwa supaya anak lebih siap, ingatkan dan jelaskan lagi di 3 waktu penting ini sebelum hari H. Yang pertama, pada saat malam sebelum tidur, jadi Mams and Dad jelaskan bahwa, nah, besok Ananda akan dilakukan hitan. Misalkan hitan itu adalah pemotongan atau pembuangan bagian kulup dan lain-lain dijelasin lagi. Terus waktu kedua adalah pagi hari saat bangun tidur di hari H kayak gitu. Jelaskan lagi hal yang sama seperti yang malam gitu. Dan yang ketiga adalah saat di perjalanan dijelaskan lagi, ditanyakan lagi. Kalau misalkan anaknya tanda-tanda sudah siap, mentalnya sudah disiapkan gitu, dan fisiknya sudah siap, biasanya bisa diajak ngobrol, kemudian juga eh, bisa setuju gitu untuk dilakukan hitan kayak gitu. Ini 3 waktu penting ini eh, cukup memberi sugesti yang sangat positif ya untuk kesiapan anak. Oke, selanjutnya, oke, yang ini adalah persiapan untuk jagoan, persiapan untuk anak. Jadi tujuannya apa? Untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan juga Mams and Dad juga harus mengetahui proses tumbuh kembang anaknya.
seperti itu. Next. Ya, selanjutnya. Oke. Nah, ini ketika jagoan ya, ketika jagoan, kalau ini merupakan fase yang pasti akan moms and dad lalui gitu, yang terjadi pada jagoannya, pada anak-anak. Pertama, misalkan ketika anak-anaknya sedang pegang-pegang kemaluannya, nah moms and dad harus jelaskan secara sederhana, secara jujur, eh, apa akibatnya seperti itu kalau pegang-pegang terus. Terus juga mom and dad eh, harus menjelaskan untuk menjaga alat reproduksi anak-anak. Jadi beritahu hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan, terutama dalam hal sentuhan oleh orang lain. Misalkan, nah ini boleh disentuh ya, boleh disentuhnya sama tenaga medis, dokter, perawat gitu. Kalau sama orang lain, kecuali orang tua, orang yang tidak dikenal, tidak boleh, misalkan seperti itu. Terus juga jika anaknya memperlihatkan alat reproduksi nih, kita jelaskan ini alatnya apa, fungsinya untuk apa. Terus jika jelaskan juga pada fase ini, ketertarikan pada fase palik. Fase palik ini merupakan teori psikososial Sigmund Freud yang dimana pada fase palik palik ini atau di usia sekitar 3 sampai 6 tahun biasanya anak ini mulai menyadari organ kelaminnya kayak gitu dan mulai merasa ingin tahu perbedaan anatomi laki-laki dan perempuan tuh kayak gimana. Nah, pada fase ini kita jelaskan seperti itu. Ajarkan kebersihan, keteraturan, kerapihan gitu. Biasanya pada fase palik ini juga anak-anak biasanya sih mulai bertanya mana bayi berasal kayak gitu contohnya itu. Terus sifat-sifatnya kayak misalkan anak laki-laki biasanya cenderung menempel pada ibunya daripada ayahnya seperti itu. Mulai di Jadi kita sebagai orang tua harus memahami fase balik ini. Kemudian juga kita eh, harus ajarkan bagaimana cara mencegah dorongan seksual sejak dini. Misalkan salah satu contohnya ini, misalkan masuk ke kamar harus izin, masuk kamar orang tua harus izin, terus kan beri tempat tidur terpisah seperti itu. Selanjutnya, ya ini tahapan yang ketiga, periksakan fisik jagoan untuk siap hitan. Dengan cara melakukan pemeriksaan fisik mau mandiri boleh, atau lebih baiknya konsultasikan ke dokter umum atau ke dokter spesialis anak. Untuk apa tujuannya? Untuk mengidentifikasi segala kondisi kesehatan yang dapat mungkin terjadi, yang mungkin nantinya akan menjadi hambatan ataupun meningkatkan resiko selama eh, proses hitan. Adanya kelainan pada penis, terus yang selanjutnya misalkan ada kelainan darah bawaan atau ada reaksi alergi terhadap obat. Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa kelainan penis yang sering terjadi ya. Yang paling sering terjadi itu yang pertama adalah phimosis yang tadi telah saya mention. Phimosis ini adalah melekatnya kulit kepala penis atau kulup sehingga tidak dapat ditarik hingga ke belakang kepala penis. Kondisi ini wajib segera dihitan ya. Karena apa? Karena tadi resikonya akan adanya penumpukan bekas pipis, kotoran, ataupun sisa-sisa jaringan atau bakteri di bawah kulupnya kayak gitu. Yang biasanya bentuknya warna putih-putih, putih-putih kayak gaji atau kayak ketombe kayak gitu. Si bentukan kotorannya. Oke, selanjutnya kelainan penis yang kedua adalah parapimosis yang tadi udah dimention. Kondisi ini ketika terjadi kulup tidak dapat ditarik kembali ke posisi semula yang gambar B ya.
sehingga ada pembengkakan, nyeri, yang resikonya apa? Tadi menghambat sirkulasi dan suplai darah terhambat, gitu. Sehingga menyebabkan penisnya bisa kurangan oksigen gitu, bisa mati si jaringannya. Jadi ini kondisi yang seperti ini yang harus wajib segera dihitan pada saat terjadi. Oke, kelainan selanjutnya, ya ini ada hipospadia. Kalau hipospadia ini ada hipospadia, ada epispadia. Kondisi ini adalah kondisi terganggunya atau kelainan bawaan di mana kondisi apa namanya saluran kencing tidak pada tempatnya. Kalau hipospadia ini lubang kencingnya atau lubang pipisnya ini ada di bawah batang penis seperti ini ya. Tindakan kalau terjadi seperti ini bukan ranah dokter umum ataupun praktisi sunat yang lain. Kalau terjadi kondisi hipospadia, maka harus dirujuk dan dilakukan tindakan yang namanya hipospadia repair atau ureteroplasti. Jadi tindakannya ini di ruang operasi. Biasanya bisa 1 sampai 2 tahap operasi kayak gitu. Dilakukan di rumah sakit. Ini kondisi khusus, kondisi bawaan yang harus dilakukan di dokter bedah urologi atau ya. Nanti lubangnya ini akan ditutup dan akan dilakukan rekonstruksi lubang baru seperti yang gambar normal seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini yang epispadia. Ini kondisi lubang pipis yang ada di atas atau di samping batang penis seperti ini juga. Jadi pipisnya itu mancur ke atas. Kalau yang hipospadia yang tadi pipisnya kayak keran jadinya mancurnya keluarnya dari bawah kayak gitu. Oke. Kalau kedua kondisi ini tidak bisa dilakukan hitan di dokter umum atau di praktisi sunat ya, harus di dokter bedah. Oke, selanjutnya kelainan selanjutnya ada web penis. Web penis ini gangguan yang menyebabkan kulit skrotum menempel dengan kulit penis. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya. Oke, ini kalau kasus seperti ini sih kebilang jarang, tapi ada beberapa. Dan juga ini ada beberapa derajat. Kalau misalkan derajatnya masih ringan, biasanya eh, insya Allah dokter-dokter yang ada di Sirkum, insya Allah pada bisa. Kalau misalkan derajatnya sedang berat, biasanya kita rujuk ke dokter bedah. Derajat sedang berat itu seperti apa? Seperti gambar yang di bawah. Eh, udah berat banget. Kalau itu sulit, sulit dan juga bukan ranah kita. Jadi kita merujuk ke dokter spesialis. Seperti itu. Kalau misalkan masih derajatnya ringan, insya Allah kita bisa bantu. Oke, selanjutnya, ya ini adalah burit penis. Kalau bahasa medisnya burit penis, atau kalau bahasa bayinya penis tenggelam. Penis tenggelam ini biasanya terjadi pada anak-anak gemuk, anak-anak gemoy, kayak gitu. Tandanya apa? Ada lemak di atas bagian penis, jadi lemak pubis yang ditunjuk ini kan yang normalnya nih. Nah, kalau anaknya makin gemuk, anaknya ke arahnya ke kanan. Nah, yang paling kanan ini itu adalah burit penis yang berat ya. Nah, kayak gitu. Kalau yang ini, insya Allah di dokter-dokter di klinik Sirkum juga insya Allah terlatih pada bisa untuk melakukan sunat, karena tidak semua praktisi sunat bisa mengerjakan penis tenggelam kayak gitu. Untuk metode jelaskan di bawah ya. Oke, selanjutnya ada kelainan lain adalah trap penis. Kalau trap penis ini penis yang kayak yang terikat terjebak gitu. Karena ada penis tenggelam, burit penis, dan web penis. Kalau ini sih kita lebih merefer atau lebih menyarankan untuk disunatnya di dokter bedah. Karena ini sudah cukup berat, jadi bagian atas penisnya
tenggelam, bagian bawahnya juga sama terjerat jadi menekuk. Jadi agak sulit kalau ini, resikonya juga tinggi sehingga kita sih biasanya langsung merefer ke dokter bedah. Selanjutnya kelainan penisnya ada torsiopenis. Oke. Torsiopenis ini apa, Mams? Torsiopenis ini merupakan kelainan bawaan ya. Kelainan adanya rotasi pada batang penis, di mana biasanya rotasi tersebut biasanya paling sering sih berlawanan dari arah jarum jam, biasanya ke arah kiri. Bisa dilihat nanti kalau misalkan anaknya nggak ada phimosis, biasanya nggak ada phimosis itu kelihatan si bagian kepala penisnya. Nanti dilihat si apa namanya lubang pipisnya dilihat kayak gitu. Lebih mudahnya sih, Mams, lihat garis yang ini ya, yang di bawah batang penisnya. Kalau garisnya melintir, nah berarti itu ada indikasi ke arah torsiopenis. Di klinik Sirkum, insya Allah pada bisa juga untuk melakukan eh, tindakan sunat dan juga koreksi dari torsiopenis ini. Jadi penisnya nanti kita luruskan kembali. Soalnya apa? Kasihan kalau anaknya nggak dibenerin di torsiopenisnya ya. Oke, selanjutnya kelainan selanjutnya ada mikropenis. Mikropenis ini bila hasil pengukuran penis anak di bawah min 2,5 standar deviasi. Nah, kalau yang normalnya sih ini ya, yang rata-rata, min rata-rata, misalkan usia 1 sampai 2 tahun misal. Ini dalam sentimeter, panjangnya itu 4,7 plus minus 0,8 sentimeter. Ya gitu. Kalau misalkan di bawah itu, atau tidak di antara angka tersebut, maka kemungkinan bisa disebut dengan mikropenis. Biasanya mikropenis ini terjadi emang karena gangguan hormon biasanya. Misalkan testosteronnya rendah, gangguan di hipofisis juga bisa. Ini merupakan kelainan genetik ataupun dari sindrom tertentu. Kalau misalkan terjadi hal seperti ini, biasanya kita menyarankan untuk konsultasi dulu ke dokter anak ataupun dokter endokrin biasanya untuk terapi hormon seperti itu. Jadi disarankan untuk terapi hormon dulu gitu. Baru nanti kalau sudah bagus responnya biasanya baru kita sunat seperti itu ya. Oke, selanjutnya jadi Mas Enda di sini sudah periksa belum nih kondisi fisiknya? Udah dilihat belum nih? Bagian atas, bagian bawah, bagian depannya, depan penis anaknya, udah dicek belum nih? Nanti setelah ini mulai pada dicek ya, gitu. Atau mau langsung konsultasi ke dokter umum atau dokter spesialis anak juga boleh ya. Oke, ya selanjutnya ya ini ada inovasi dan teknologi dari metode Hitan. Apa saja sih inovasi dan teknologi metode Hitan ini? Next, sebenarnya untuk perkembangan metode ini, Hitan ini sudah yang tercatat itu udah diketahui dari zaman Mesir kuno. Jadi 2300 sebelum Masehi udah terbukti dari relief-relief di makam Ahmahor katanya di zaman Mesir kuno. Terus juga zaman dulu itu Titan itu bisa apa namanya menggunakan benda tajam yang dipanaskan seperti itu misalkan pisau, eh, kalau kata orang Sunda mah nyebutnya sinis kayak gitu. Bisa menggunakan kapak kalau zaman dulu itu. Terus juga itu disebut dengan metode tradisional. Terus ada juga metode konvensional bedah. Metode konvensional bedah ini juga semua dokter umum saat pendidikannya juga dipaparkan teknik teknik dasarnya menggunakan konvensional bedah. Jadi yang dilakukan seperti di gambar itu, circumcision surgery di gambar itu. Jadi diklem-klem, terus gunting, ya pakai gunting beneran.
Jadi resikonya dengan konvensional bedah itu cukup masif sama cukup sulit, terutama apabila anaknya ngamuk kayak gitu. Jadi metode tradisional sama konvensional bedah sebenarnya kalau yang di klinik-klinik sih sudah mulai ditinggalkan ya. Sudah mulai ditinggalkan karena bisa resiko infeksinya tinggi, terus resiko perdarahannya tinggi juga, perawatan lukanya agak rumit dan lama. Biasanya perawatan lukanya masih apa namanya ada perban yang menempel biasanya sih gitu. Terus juga resiko cedera eh, atau terkena dari kepala penisnya sangat tinggi kayak gitu ya. Ya, next. Selanjutnya, akhir-akhir ke sini perkembangan metodenya sangat pesat ya. Nggak cuma nggak cuma smartphone yang berkembang, ternyata alat sunat cara pemotongan dan cara membentuknya juga berkembang, Bapak Ibu sekalian, Anda sekalian. Yang ini ada beberapa metode nih yang terkenal. Yang awal-awal ini adalah metode cetak konvensional. Ada sebutannya ini ya, ini mana nice to know aja. Biasanya berbahan stainless sama logam, Gomco, Mogen. Tapi teman-teman yang di Asdoki juga masih ada kok yang menggunakan ini. Terus yang kedua ada metode cincin. Nah, ini namanya aneh-aneh nih. Ada soleh ring, ada sangring, sunatron, super ring. Kalau metode cincin ini biasanya kalau kalau yang metode cetak konvensional alatnya tidak dibawa pulang ya, alatnya dilepas dicetak. Kalau metode cincin biasanya alatnya dibawa pulang. Jadi ada kontrol di hari keberapa, misalkan hari kelima atau hari ketujuh untuk lepas cincin gitu. Terus yang ketiga ada metode klaim. Bentukannya seperti ini, metode klaim. Dimulai teknologi ini pada tahun 2010 sampai sekarang masih banyak digunakan. Kayak gitu termasuk klinik Sirkum. Klinik Sirkum ini menggunakan metode smart claim dan techno claim. Smart claim dan techno claim. Kalau smart claim ini metode inovasi dari negara Malaysia ya. Di mana smart claim ini nanti pada saat hitannya alatnya menempel di bawah pulang. Kalau techno claim tidak seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kalau teknoklaim ini inovasi anak bangsa, Mom and Dad. Inovasi anak bangsa, kebetulan saya juga kenal eh, inventornya, Dr. Darsono. Ya, selanjutnya yang terbaru-baru ini ada metode stapler. Kalau metode stapler ini menggunakan staples gitu, macam-macam kegunaan ininya, bentuknya ya. Kalau metode klaim sama metode Kakak stapler teteh mau ke ini rumah ibu enggak? alatnya Hmm? sekali pakai. Jadi Ini setelah anak disunat, alatnya dibuang. Metode cincin, metode klaim, sama stapler. Kayak gitu. Next. Selanjutnya, kalau ini adalah metode atau cara memotong. Kalau tadi untuk apa namanya? Untuk membentuk daripada penisnya. Terus ini kalau yang ini adalah cara memotong. Ada metode thermocauter. Kalau yang dikenal sama masyarakat awam itu biasanya metode laser. Laser itu cara motongnya pakai ini. Jadi eh, definisi thermocauter itu memanaskan logam untuk memotong dan juga bisa digunakan selain memotong bisa digunakan untuk kontrol perdarahan. Kalau kalau apa namanya metode thermocauter ini saat ini juga masih digunakan. Terus ada electrocauter. Kalau yang electrocauter ini atau yang kita kenal dengan ESU, biasanya alat-alat ini ditemukan di ruang operasi di rumah sakit. Kalau ini cara memotongnya dengan aliran listrik yang digunakan untuk memotong dan membakar kulit, kayak gitu. Jadi kalau yang thermocauter dengan panas, kalau yang electrocauter dengan listrik. Kalau yang sekarang-sekarang ada yang terbaru lagi metode laser yang benar-benar laser gitu. Ada kalau kalau sinar lasernya itu sebenarnya tidak berwarna, cuman yang berwarna merah seperti ini itu adalah marka aja penanda penanda
bahwa si lasernya ada di situ gitu. Biasanya udah dimulai kembangkan kembali untuk terutama di laser seperti laser diode seperti itu. Cuman di klinik Sirkum ini juga kita masih menggunakan metode thermocouter, electrocauter untuk pemotongannya ya. Kalau thermocouter ini digunakan terutama untuk kontrol perdarahan bila ada perdarahan. Kalau yang electrocauter digunakan untuk memotong, nanti ada metodenya saya jelaskan. Kemudian ada yang namanya metode sealer. Sealer ini adalah lem medis. Kalau zaman dulu kan setelah dipotong dijahit dijahit sekeliling. Kalau yang sekarang metode hitan-hitan sekarang itu metode sealer, jadi pakai lem medis. Lem medis ini tujuannya untuk mengganti jahitan, dua menutup luka, dan yang ketiga tujuannya supaya bisa kena air. Seperti itu. Oke, selanjutnya, lalu apa aja sih, Mamedet, metode yang ada di klinik Sirkum? Ya, metode yang ada di klinik Sirkum ini, kita ada 3 metode. Yang pertama dikenal dengan super sealer, yang kedua smart clamp, yang ketiga special method atau metode khusus. Lalu perbedaannya apa? Kalau misalkan super sealer, metode yang terkini yang best sellernya juga, terus yang masih dipakai eh, mayoritas mayoritas praktisi-praktisi di dokter-dokter hitan di Indonesia itu menggunakan metode ini karena metodenya sangat mudah, hasil biasanya lebih estetik kayak gitu. Dan alatnya juga tidak menempel ya, Pak Mendet ya. Nah, ini gambarannya. Alatnya tidak menempel, pemotongannya menggunakan electrocauter atau ESU yang tadi dijelaskan di atas gitu. Dan hasil akhirnya dilem kayak gitu. Ini kebetulan salah satu pasien saya di Sirkum Garut ya. Ini menggunakan super sealer dengan phimosis grade 5 kayak gitu. Jadi hasilnya kayak gini, tidak apa namanya minim perdarahan, kemudian juga tidak ada jahitan kayak gitu. Kalau jahitan itu memang beberapa kondisi tetap diperlukan, misalkan kondisinya untuk pada anak-anak gemuk, gemuk yang ringan atau yang tenggelam tidak ekstrim, yang masih bisa menggunakan super sealer, kita supaya pengamannya tetap ada simpul sih istilahnya. Simpul atau jahitan biasanya cuma satu di bagian bawah. Kelebihan dari super sealer ini apa? Alatnya tidak menempel. Satu anak satu alat. Jadi tidak kita reuse ya. Karena pada saat pembukaan juga alatnya dipecah kayak gitu. Terus tanpa jahitan dan menggunakan lem khusus hasilnya. Pemotongannya juga menggunakan ESU. Insya Allah lebih rapih lagi, lebih estetik lagi. Kemudian perawatannya mudah, perawatannya cukup semprot aja, ada spray. Nanti Mams and Dad beres dengan metode super sealer ini, perawatannya cukup semprot aja. Tidak perlu kontrol ke klinik, jadi kontrolnya lewat WA aja, lewat WhatsApp. Terus juga resiko perdarahannya minimal. Udah sering kok beberapa kali orang tua yang menghitankan anaknya, dok saya ini mau langsung berangkat katanya ke keluar Pulau Jawa katanya. Mangga boleh boleh, tapi kontrolnya lewat WA gitu. Udah bisa mau pergi kemanapun mau mudik juga bisa ya aman kayak gitu. Untuk metode super sealer. Selanjutnya ada metode smart clamp. Ya, metode smart clamp ini apa saja sih kelebihannya? Kelebihannya pemotongannya menggunakan pisau bedah ya. Ini kenapa dengan pisau bedah tidak menggunakan electrocauter? Karena kan memang bahan dan alatnya juga berbeda ya, Mams ya. Terus di sini resiko perdarahannya tetap minimal. Kemudian perawatannya, kalau ini ada kontrol yang harus datang ke klinik. Datang ke kliniknya buat apa? Buat pelepasan alat. Kalau ini alatnya menempel ya, Mams and Dad ya. Menempel di penis, nanti hasil akhirnya seperti ini yang di sebelah kanan.
Kebetulan ini juga pasien saya. Jadi pipisnya lalu lewat mana dok? Lewat lewat tabung bening ini gitu. Ini menempel selama 5 sampai 7 hari. Tujuannya apa? Supaya kalau ini sih eh, mengandalkan nekrosis atau kematian jaringannya secara alami. Jadi secara jepitan aja gitu. Berbeda sama yang super sealer tadi. Seperti itu ya, Mams. Kalau misalkan anaknya nggak aktif, nggak terlalu aktif, boleh menggunakan smart frame. Cuman kalau misalkan anaknya terlalu aktif, anaknya penasarannya tinggi, kita sih lebih menyarankan yang metode super sealer. Karena kan ini alatnya nempel. Seperti itu. Mangga. Next. Nah, ini yang metode eh, spesial ya, atau special method. Metode spesial ini kita merupakan metode kombinasi yang tadi udah dilakukan, yang tadi saya udah jelaskan, metode-metode yang dilakukan pada kondisi penis seperti penis tenggelam ekstrim, atau bisa juga untuk keadaan penis yang kecil, atau penis yang kayak ya penis ada penisnya apa kayak mirip selaput gitu, ada selaput di bagian bawahnya kayak gitu. Ini koreksi-koreksi yang pernah dilakukan. Kalau yang kanan bawah itu dari textbooknya seperti itu. Kalau yang latar hijau ini pernah dilakukan oleh rekan kita yang merupakan eh, salah satu dokter sirkum ya gitu. Gambarannya seperti ini kalau metode khusus. Terus juga untuk metode khusus ini bisa digunakan untuk penis yang tenggelam ekstrim, misalkan kayak contoh di atas. Terus juga bisa untuk reparasi. Nah, ini ya. Next, selanjutnya yang tadi. Nah, ini. Biasanya di beres musim liburan sekolah atau beres musim sunat, biasanya kita menerima konsulan dari orang tua yang konsultasi kondisi penisnya setelah disunat, misalkan di mana, seperti ini, kayak gitu. Apakah bisa dilakukan reparasi? Insya Allah di klinik Sirkum bisa ya untuk melakukan reparasi seperti itu. Ini nanti dilakukan perbaikan seperti itu ya. Coba next. Nah, gambaran lainnya seperti ini. Misalkan yang tadinya udah disunat, tiba-tiba, dok kok kenapa jadi ngulup lagi gitu, kenapa jadi nutup lagi, atau istilahnya bisa pimosis sekunder lagi. Kita bisa lakukan proses perbaikan reparasi juga ya. Ini menggunakan metode khusus. Atau juga yang redundan, atau si apa namanya, si kulitnya berlebih juga. Atau kalau yang tren TikTok kemarin itu penisnya berbunga gitu, modelnya bunga. Nah, itu kita bisa perbaiki seperti itu ya. Kita bisa lakukan reparasi dengan metode khusus atau special method seperti itu. Oke, ya. Jadi Mom Sendet sudah bisa nih untuk menentukan metode apa yang akan nanti dipilih. Oke. Selanjutnya, nah ini ada 8 alasan memilih sunat di Sirkum, di klinik Sirkum. Yang pertama, tentunya tempatnya nyaman sama kids friendly ya. Terus yang kedua, dokternya profesional dengan jam terbang tinggi. Alhamdulillah juga semua dokter di Sirkum memang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan sertifikat khusus. Jadi metode-metode yang tadi saya jelaskan itu memang ada pelatihannya, Mams and Dad. Jadi Mams and Dad tenang karena di Sirkum ini sudah terlatih dokter-dokternya. Terus di klinik Sirkum ini juga sudah bisa mandi ya dan bebas aktivitas. Terus juga konsultasi bisa lewat WhatsApp, bisa jarak jauh. Kalau yang metodenya yang super sealer kayak gitu. Terus sunat anak gemuk juga bisa, reparasi sunat juga bisa. Terus juga anti ribet
kontrol pasca hitannya. Kemudian bisa didampingi orang tua pada saat proses hitan. Orang tua bisa masuk ke dalam menemani jagoannya sunat kayak gitu. Di dalam ruangan bisa sambil nonton TV boleh, bisa sambil main HP boleh, atau bisa mau tidur juga anaknya bisa juga ya kayak gitu. Dan pilihan metodenya beragam dan modern juga kayak gitu. Oke, ya. Selanjutnya ini mungkin ada dua bahasan yang nanti saya akan sederhanakan ya. Ini prosedur hitan yang ada di klinik Sirkum. Ya, oke. Next. Kalau ini prosedur hitan secara umumnya, nanti jagoan akan dilakukan tindakan antiseptik dan menggunakan betadin. Kita bersihkan dulu, kemudian menggunakan betadin, kemudian kita pasang tube steril. Lalu yang ketiga adalah pemberian anestesi lokal, gitu. Anestesi lokal ini atau pemberian bius ini kita menggunakan 3 titik, ya Mams. 3 titik di bagian atas penis, terus di bagian kanan dan kiri penis. Tujuannya apa? Tentunya supaya baal ya, supaya berhasil pembiusannya. Untuk pembiusan yang kita gunakan juga merupakan campuran obat-obatan bius sehingga apa? Durasinya lama. Yang diharapkan pada saat pembiusan lokal itu eh, masa kerjanya cepat dengan durasi yang lama. Durasi lama ini bisa 2 sampai 3 jam ke depan ya, Mam Sendet ya. Jadi Mam Sendet tidak perlu khawatir misalkan anaknya beres sunat kok jadi rewel mungkin pada saat perjalanan pulang. Itu kita hindari dengan pembiusan ini yang ada di sirkum ini ya. Terus setelah anestesi lokal kita lakukan tes rangsang seperti itu. Selanjutnya setelah tes rangsang, nah dilakukan pembersihan, pembersihan atau pembebasan perlengketan atau fimosis. Karena kan yang tadi yang di foto sebelumnya masih ngulup tuh. Nah, masih ngulup itu lengket biasanya. Biasanya ada fimosis atau perlengketan. Kita bersihkan, kita buka, biasanya dari kotoran-kotoran atau smegma gitu. Selanjutnya, setelah kita bersihkan, baru kita lakukan skin marker, digambar dulu untuk apa namanya membuat garis bayangan sejauh mana sih yang akan kita buang gitu. Jadi Mam Sendet juga tidak perlu khawatir kalau misalkan beres surat loh kok ada biru-biru. Biru-biru itu bukan lebam, ternyata dari bekas spidol yang kita pakai ya. Selanjutnya ada pelebaran prepusium, pelebaran kulup. Jadi dilebarin dulu. Sebelum alatnya masuk, eh, apa namanya menggunakan metode kita lebarin dulu. Selanjutnya next. Nah, ini yang best seller kita ya, yang super seller yang tadi udah dijelaskan. Ini menggunakan eh, nama 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 produknya atau nama metodenya super sealer dengan metode Technoclaim ya. Alatnya namanya Technoclaim. Jadi alatnya menempel untuk cetakan aja. Nah, pada saat sudah rapi, misalkan sesuai dengan garis tadi, kita lakukan pemotongan dengan menggunakan ESU, elektro eh, surgical ya, unit ya. Oke, setelah dipotong, alatnya dilepas, dirusak. Yang perlu Mams and Dad ingat di kita di klinik Sirkum ini satu alat satu alat teknoklem, satu pasien gitu. Alatnya kita rusak, kita buka, hasilnya seperti ini. Habis itu langkah yang terakhir adalah pengeleman dan pengeringan dengan menggunakan sealer. Ya, seperti itu ya. Ini metode super sealer. Nah, ini yang alat pemotong tadi. Jadi ada alat eh, elektroda yang menempel di kaki biasanya. Kalau ini kan gambarnya di paha nih. Biasanya kita turunkan di kaki, di tumit atau di betis biasanya. Alat ini nggak nyetrum kok, Mams and Dad. Jadi tenang aja, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini perawatan pasca hitan ya. Oke, next. Kalau ini perawatan pasca hitan. Yang pertama tentunya nanti
sunat di Sirkum, Mam Sendet akan dibekali obat. Yang pertama ada obat anti nyeri atau anti demam, yang kedua antibiotik, yang ketiga obat semprot atau obat spray. Isinya antiseptik sama cairan PHMB atau cairan penyembuh ya. Begitu. Jadi ada 3 obat yang dibekali di rumah. Terus kalau misalkan dari foto-foto ini itu diakibatkan karena bekas phimosis, bekas perlengketan tadi. Karena awalnya di anak ini ada phimosis, ada perlengketan, ada kulit atau ada kulup yang menutupi kepala penis. Pada saat si kulupnya hilang, tentunya ada respon adaptasi di bagian kepala penisnya. Adaptasinya dengan mengeluarkan cairan. Kalau cairan ini atau yang dikenal dengan istilah medisnya eksudat ya, cairan ini normal terjadi, Mam Sendet. Jadi nggak perlu khawatir. Normal terjadi, mau pakai metode apapun, mau sunat gimana pun juga tetap ada seperti ini, hal seperti ini ya, gitu. Jadi nanti bisa dibantu dibersihkan, lebih sering dibersihkan dengan kompres basah menggunakan kasa dan cairan infus. Seperti itu. Nanti pada saat proses beres sunat nanti juga dijelaskan itu ya. Yang perlu diperhatikan, tiap anak beda-beda, ada yang tebal, ada yang tipis, atau ada yang banyak, ada yang sedikit. Tiap anak beda-beda, nggak bisa disamaratakan si cairan ini. Atau kalau kata orang Sunda mah menyebutnya getah bontengen gitu. Kalau kata orang Sunda. Cairan ini warnanya kayak putih, kuning, kalau kering itu warnanya coklat, coklatan gitu. Nanti dibantu dibersihkan aja pas sunat. Next, selanjutnya, nah ini ini antisipasi jika terjadi perdarahan. Jika terjadi perdarahan, Mam Sende cukup lakukan balut tekan. Balut tekan dilakukan dengan atau sebanyak 2 sampai 3 kali 15 menit. Seperti itu. Biasanya perdarahan ini jarang terjadi. Perdarahan terjadi karena trauma biasanya. Misalkan di hari keempat tiba-tiba anaknya ketendang bola atau ketendang sama temennya, atau waktu itu kasusnya ada yang kejatuhan HP, tidak menggunakan celana sunat, kejatuhan HP, akhirnya perdarahan. Jika terjadi perdarahan, Mam Sendet tidak perlu khawatir, langsung pakai kasa kering, langsung dilakukan balut tekan, langsung hubungi ke kita. Tapi biasanya kasus ini sangat jarang terjadi. Oke, selanjutnya, eh, oke, oh ya, yang tadi untuk celana sunat itu disarankan dipakainya seminggu pertama wajib ya, Mam Sendet, untuk mengurangi resiko gesekan ataupun trauma, ya gitu. Karena apa? Seminggu pertama itu terjadi proses yang namanya pembentukan pembuluh darah baru. Jadi masih proses adaptasi. Selanjutnya, ya, yang ada juga faktor untuk yang menentukan lama atau cepat sembuhnya luka adalah makanan juga bisa berpengaruh ya. Jadi disarankan makan tinggi protein, rendah gula, seperti itu. Terus juga kalau misalkan faktor lain yang mempengaruhi cepat sembuhnya biasanya dari faktor usia, kurang dari 1 tahun biasanya lebih lebih cepat sembuhnya, kayak gitu. Kalau misalkan di atas 1 tahun atau bahkan dewasa lebih lama lagi, bisa 2 minggu, 3 minggu, itu. Oke, next. Nah, ini juga setelah kencing bagaimana dok? Nanti setelah kencing, basuh seperti biasa, karena ini metode yang boleh kena air. Basuh seperti biasa, kemudian keringkan dan semprot saja. Gitu ya. Nanti ada obat semprot yang dibawa ke rumah. Seperti itu. Next. Nah, ini metode yang super sealer yang tadi ya. Kontrolnya hanya melalui WhatsApp, bisa mengirimkan foto dengan 4 posisi, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Next, untuk yang smart claim, nah, untuk smart claim ada kontrol, wajib kontrol di hari ke-8 biasanya. Wajib kontrolnya ini untuk melepas alat.
Jadi emang ada kondisi khusus, perlakuan perawatan khusus ya. Selanjutnya, untuk metode khusus yang sekarang, kalau metode khusus kan ada jahitan ya. Nah, di atas jahitan ini kita juga nanti akan berikan lem. Jadi tidak ada obat oles lagi. Akan berikan lem, obatnya tetap sama obat semprot. Seperti itu. Jadi metode khusus juga diharapkan air bisa aktivitas seperti biasa. Oke. Ya, setelah pemaparan saya yang begitu panjang, ya, mungkin Mam Sendet udah mulai nih kebayang ya, anaknya mau dihitan dengan metode apa, terus juga udah bisa mungkin memutuskan metode apa, terus juga melihat kondisi anaknya, kondisi fisiknya, apakah ada kelainan atau tidak, atau misalkan mau konsul ke dokter umum atau dokter spesialis anak juga boleh. Oke, ya mungkin eh, cukup sekian pemaparan dari saya. Mungkin dilanjutkan, saya serahkan lagi ke moderator. Oke, Alhamdulillah, Masya Allah materinya sangat edukatif ya dok. Untuk aku yang punya 3 anak laki-laki dan Alhamdulillah udah hitan semua, cuman ini akhirnya nambah, oh ternyata gitu ya. Mungkin nanti kalau mau nambah anak lagi jadi udah makin makin pro nih dok dari ilmunya. Terima kasih Dokter Ai, Sama-sama. mungkin sekarang buka langsung ke pertanyaan aja ya dok ya. Udah banyak banget ini Oh iya, bunda-bunda boleh, yang boleh. udah gak Mangga, sabar mangga. buat bertanya. Kesempatan mungkin aku serahkan buat yang mau raise hand dulu, buat open mic. Ada yang mau bertanya langsung ke Dokter Ai, silahkan. Tadi sepertinya ada yang sudah raise hand ya, tapi diturunkan lagi apa ya? Ada ibu-ibu, bunda-bunda semuanya. Jika oh ya, ada Mbak Fatimah. Silakan Mbak Fatimah memperkenalkan diri. Open mic-nya dulu. Oh ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dokter, saya tidak buka kameranya, hanya suara saja. Sebelumnya saya mau ya izin bertanya untuk apa ya, dari mana ya? Awalnya kan ada rencana mau hitan anak saya kan sejak bayi, sebentar sayangnya, sejak bayi usia sekitar 1 mingguan atau 40 hari gitu. Qadarullah belum sempat ya, qadarullah belum sempat sehingga sekarang usia anaknya sudah 5 bulan menjelang 6 bulan, 6 bulan kurang beberapa hari lagi gitu kan. Tapi sudah dalam fase merangkak sekarang tuh merayap gitu, merayap seperti ya cicak layaknya cicak. Nah, eh, saran dokter sebaiknya di usia berapa kira-kira baiknya untuk dieksekusi dilanjutkan apa niat hitannya gitu seperti itu. Semoga bisa dipahami pertanyaannya dokter, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab aja ya, Dok? Ya, boleh, boleh. Untuk anak, contohnya ibu ya. Jadi gini, Mams, untuk kalau misalkan fasenya sudah merangkak, udah guling-guling, sebenarnya nggak masalah, nggak ada batasan. Mangga, malah disarankan boleh segera dihitan, mau besok juga boleh, boleh, Mams. Langsung daftar, boleh. Karena apa? Untuk mungkin mungkin masih bingung untuk ini ya masalah perawatan ya. Apa yang terjadi kalau misalkan anaknya merangkak atau guling kanan, guling kiri, mungkin seperti apa perawatannya? Ya, terutama yang menggunakan Pampers ya. Jadi tetap nanti perawatannya digunakan apa namanya, celana sunatnya tetap dipakai. Jadi batok sunatnya tetap dipakai di bagian dalam, terus di bagian luarnya itu digunakan Pampersnya seperti itu. Itu biasanya sih kekhawatiran Mams and Dad, anaknya masih aktivitas apa namanya, guling-guling, takutnya gimana pasca hitannya gitu kan ya, gitu. Sebenarnya idealnya memang
disarankan di bawah 1 tahun, Mas Endet. Seperti tadi yang udah dijelaskan, untuk apa? Menghindari resiko infeksi saluran kencing, atau terjadi bengkak gitu di area penisnya, kemudian untuk lukanya supaya lebih cepat sembuh, seperti itu. Jadi sebenarnya sesegera mungkin aja, Mams, gitu. Segera mungkin aja untuk dihitan, kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Mams? Hmm, udah itu aja. Mungkin eh angkat tangan dulu ya, maaf dokter. Menanggapi yang tadi, kan berkaca dari pengalaman anak saya yang pertama, yang laki-laki yang pertama, ya, ya, nomor dua itu kan sempat sepertinya sempat infeksi. Jadi pas setelah pemulihan sempat ada kayak gumpalan, terus lemak dan lain sebagainya. Kemudian semprotan yang dibawa dari klinik itu kebetulan habis dan ada yang sempat menyarankan dengan air infus. Alhamdulillah sebelum air infusnya habis sudah kering lukanya, alhamdulillah gitu. Mungkin ingin belajar lagi untuk anak yang kuda agar tidak tersinya seperti itu. Terima kasih dokter Oke. atas jawabannya. Jazakumullah Ya, khair. ya. Untuk saya mau menambahkan, sebenarnya untuk hitan di luar negeri ini nice to know, hitan di luar negeri itu bahkan setelah hitan bahkan tidak dikasih obat apapun, tidak dikasih cairan semprot, tidak dikasih obat salep, tidak ada obat minum, seperti yang saya tahu ya dari perkembangan metode hitan yang sekarang. Cuma kan mungkin berbeda berbeda tipikal bakteri yang ada di Indonesia kan lebih bervariasi. Terus jumlah penduduknya juga lebih banyak sehingga obat-obatannya tetap disarankan dikonsumsi kayak misalkan antibiotik minum itu sih yang wajib untuk tujuannya apa untuk mencegah infeksi. Terus yang kedua juga obat semprot juga isinya PHMB. Jadi untuk cairan penyembuh juga tetap disarankan dipakai. Terus yang apa namanya? Yang ketiga kuncinya di perawatan luka, perawatan luka. Jadi ya yang seperti tadi Mams jelaskan katanya anaknya dibantu kompres dengan menggunakan cairan infus itu bagus banget, itu udah boleh banget ya. Memang seperti itu, kayak gitu. Untuk di Indonesia sendiri sih masih disarankan untuk konsumsi obat sama menggunakan obat yang semprot, terutama yang di klinik ini ya, yang di klinik Sirkum. Seperti itu. Terima Oke, kasih selanjutnya untuk ada. jawabannya. Eh, Begitu ya Bunda Fatimah, semoga menjawab. Selanjutnya aku bacain pertanyaan yang dari G-Form dan ini super banyak banget dok yang masuk pertanyaannya. Jadi ini dipilih dari panitia saja ya. Yang pertama itu ada Bunda Rina dari Medan. Ini lebih ke dari sisi traumanya dok nih pertanyaannya. Metode apa yang terbaik untuk hitan pada anak usia 3 tahun 8 bulan? Di mana anak ini pertama sangat aktif, kedua dia tidak mau disentuh orang lain, ketiga dia tidak mudah dibujuk. Lalu ada riwayat nih dok, 2 bulan yang lalu anak ini sempat sakit saat pipis, lalu juga demam, sehingga waktu dicek ke dokter ternyata indikasinya ISK. Nah, saat pemeriksaan itu sangat susah sekali membujuk anak hanya untuk sekedar buka celana saja sangat susah untuk diperiksa penisnya. Mesti sampai harus dipegang tangan dan kakinya. Suara teriakannya sampai bikin geger satu klinik. Akhirnya dia nangis teriak. Nah, jadi orang tuanya ini khawatir, Dok. Khawatir anaknya malah menjadi trauma. Bagaimana caranya dan saran dari dokter ini yang terbaik dan supaya menjadi minim trauma seperti itu. Siap, pertanyaan yang bagus. Emang ini tantangan banyak orang tua mungkin. Betul, betul dok. Ya, eh, mungkin dari 50% nggak sampai, mungkin 40% yang saya tangani memang ada yang hal yang seperti itu. Kayak misalkan anaknya tuh mojok dulu di pojokan ruangan ada yang seperti itu. Pojokan di pojok ruangan, terus nggak mau diberdiriin, menangis, teriak, ada yang seperti itu. Di saat hari H ada yang seperti itu. Makanya tadi kalau nanti saya jelaskan metode yang bagusnya ya. Kalau misalkan hal ini cukup nggak simpel ya, cukup kompleks ya.
butuh peran orang tua juga. Selain kita, butuh peran orang tua juga. Seperti yang tadi udah dijelaskan, misalkan dijelaskan dengan jujur, dijelaskan perlahan. Karena terutama terutama kalau misalkan anaknya emang ragu-ragu, tapi orang tuanya pengen segera dihitan, kayak 3 waktu penting tadi. Malam bangun, pagi hari, eh, pagi hari pada saat bangun. Terus yang ketiga, saat perjalanan menuju klinik sunat, kayak gitu klinik. 3 waktu itu cukup penting memberikan sugesti positif. Cukup nggak simpel sebenarnya. Ada peran orang tua juga, ada peran anaknya juga, kayak gitu. Kalau misalkan anaknya, misal mau apa namanya, sampai mengunjungi klinik Sirkum juga boleh-boleh aja. Misalkan Mams and Dad mau ke klinik, mangga boleh, mau lihat ini nanti sunatnya kayak gimana, baru lihat aja boleh. Boleh kok. Survei Nggak usah sambil diem bawa apa-apa. anaknya ya, Survei. Dok, biar Betul, kenal dulu ya, survei. Dok. Betul, dikenalkan di situ, dikenalkan Mm-mm. nanti ditidurinnya di sebelah sini gitu. Oh Nanti gitu, iya. dokternya sebelah sini. Nanti dilakukan apa aja, nanti dijelasin di situ bisa. Betul, Boleh kok. betul, Mangga betul. kalau mau mampir ke sana boleh. Biar kebayang Di anak. cabang manapun juga boleh ya. Terus juga eh, kalau apa namanya, kalau aktif, anaknya aktif, metode yang apa? Disarankan metode yang super sealer, yang alatnya nggak nempel, kayak gitu. Kalau aktif kan kadang pernah ada metode smart clamp, anaknya aktif, akhirnya ada trauma, akhirnya ada perdarahan, kayak gitu. Jadi disarankan untuk metode yang super sealer, yang alatnya tidak menempel, gitu, Mams. Oke, Gitu. Oke, terima kasih ya, Dok. Kalau misalnya yang soal metodenya, itu yang tadi sudah dijelaskan di slide kali ya, ya, Dok ya? betul. Yang metode super sealer, Ini super sealer ya, Dok? Mm-mm. betul. Oke, aku izin baca pertanyaan yang lain ya, Dok. Nah, ini Boleh. ada Bunda Fatimah Nur dari Yogyakarta. Ini beliau punya dua anak laki-laki, Dok. Dua-duanya belum khitan. Yang pertama usia 6,5 tahun, yang kedua usia 3 tahun. Nah, yang pertama ini kondisi kulup penisnya itu tidak bisa ditarik, tidak bisa ditarik hingga kepalanya terlihat. Tetap, jadi bisa ditarik tapi nggak bisa sampai mentok. Nah, kalau yang kedua ini yang usia 3 tahun itu sama sekali tidak bisa ditarik, Dok. Nah, lalu yang nomor dua ini saat eh, anaknya buang air kecil, kepala penisnya itu membesar, Dok, menggelembung seperti itu. Baru pipisnya bisa keluar. Apakah ini normal? Apakah ini termasuk indikasi yang harus segera hitan? Nah, seperti itu, Dok, pertanyaannya. Boleh dibantu share slide lagi yang phimosis ya. Kalau ini kondisi yang disebut dengan phimosis atau yang Betul. perlengketan gitu. Di phimosis atau perlengketan ini memang ada beberapa derajat tingkat keparahan. Ada yang sama sekali masih lancip gitu ya, masih Mm-mm. lancip si bentukan ujungnya, Mm-mm. pas Mm-mm. didorong ke bawah sama sekali nggak kelihatan. Nggak Ada bisa yang kelihatan. nggak bisa kelihatan si kepala penisnya, ada yang udah kelihatan sedikit, ada yang setengah, ada yang udah keluar semua. Bisa. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu kondisi yang namanya phimosis. Mm-mm. Phimosis itu gejalanya salah satunya juga kayak tadi, pada saat pipis jadi menggelembung, si kulupnya membesar dulu. Karena pada saat pipis keluar, air sendinya itu, air urinnya itu muter dulu, Mams. Muter dulu di dalam, Muter baru di dia dalam mencari di celah. dalam kulupnya berarti ya, Dok. Iya, dalam kulupnya. Makanya Dalam itu yang kulupnya baru menyebabkan mencari celah. mengembang. Oh, Iya, seperti betul. itu. Baru mencari celah keluar. Jadi makanya kenapa kenapa kok bisa ada kotoran atau bekas pipis yang di bawah kulup itu? Karena kan dia muter dulu, muter di Mm-mm. dalam kulupnya, kayak Mm-mm. gitu. Itu biasanya sakit, Dok, dalam proses buang air kecilnya. Ada yang Soalnya sakit, kayaknya, ada yang ah, enggak. kayaknya kalau anak-anak itu agak cenderung nggak ngeluh gitu ya, Iya, walaupun terjadi seperti itu. Ah. Karena aku tuh pengalaman anakku itu yang pertama seperti itu, Dok. Jadi indikasi fimosis itu sampai waktu pipis keluar kayak putih-putih gitu ya, Dok. iya betul sekali. Ah, itu yang makanya akhirnya dihitan. Betul.
Ya Jadi ini kalau sudah jadi tahu ada kondisi gitu, langsung mending aja ya dok. langsung hari ini segera daftar ya. Ya jadi buat bunda-bunda, kayaknya yang paling pertama harus dilakukan adalah mengecek birth masing-masing anak-anaknya ya dok. Supaya Betul, kita betul. tahu betul tadi dan dibandingkan dengan slide yang sudah dokter berikan tadi. Karena mungkin selama ini hanya dibersihkan, dimandikan, tapi nggak pernah diperhatikan secara detail. Oh, ternyata kondisinya seperti ini, seperti itu. Ini slide-nya jadi Ya, dibagikan tidak ya? boleh, boleh. Saya udah share tadi ke panitia ya. Mm-mm. Oh ya, mau tambah satu lagi. Ya dok, silakan. Nah, ini yang Nah fimosis iya ya. ini fimosis. Nah, tuh. Ada stage 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Jadi yang mungkin yang tadi kondisinya yang nutup banget ya, yang stage 5. Mm-mm. Terus ada yang kelihatan sedikit, stage 4 atau stage 3. Nah, kayak gitu. Mm-mm. Jadi sebelum pipis tuh muter dulu di dalam. Iya, 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 iya. Dulu baru keluar. Gitu. Nah ini yang Kalau nemu harus harus segera yang mana nih dok? semuanya harus segera. Semuanya. Oh, kalau semuanya Ya, tuh harus segera ya. Berarti ya kalau nggak semuanya memang sih. nggak bisa ditarik, berarti memang harus segera ya, Dok? Harus segera. Ya, betul Ada betul betul. ada Betul. pengalaman ya secara empiris. Ini Mm-mm. nice to know juga. Apakah berpengaruh atau tidak kalau anaknya sering berendam katanya. Mm-mm. Ternyata sepengalaman saya yang anak-anak sering berendam, kulupnya jadi lebih elastis, jadi lebih sering kebuka. Paham Sandra? Mm-mm. Oh, begitu. Tuh. Biasanya faktor karena sering berendam, terus sama anaknya sering mendorong kulupnya ke arah belakang, gitu. Maksudnya dilakukan mandiri gitu, Dok? Mandiri ya sama anaknya. Oh, oke, 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 Ya, oke. Dan sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu itu, Dok, kalau misalnya kita lagi mandiin anak dari sejak kecil, itu memang ditarik ya, Dok? alangkah bagusnya sih seperti itu. Tapi jangan Oh, terlalu keras ya menariknya, perlahan aja. oh, Nanti juga oh. istilahnya elastis dia, nanti juga longgar seperti itu. Longgar dengan sendirinya ya, Dok? Iya, Tapi betul. sepertinya tidak semua akan longgar dengan sendirinya ya, Dok? Nah, kalau Soalnya kalau itu misalkan eh, anakku itu tiga-tiganya itu memang terkesan seperti itu dok, kecuali yang nomor dua. Jadi memang kayak dari awal memang sama sekali nggak bisa ditarik gitu dok. Jadi memang ya sudahlah kita segerakan saja. ya, emang kalau Oke. ditarik pun secara perlahan ya, karena pasti Mm, agak ngilu, agak nyeri gimana gitu. Dan pasti pasti. tindakan pembebasan, pembebasan apa sih? Pembebasan perlengketan ini Mm-mm, dilakukan kalau di klinik itu setelah anaknya dibius gitu. mm-mm. Oh iya. Biasanya gitu. Eh, mm. Terus kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya dok. Boleh. Ini metode. Nah, ini juga sering banget ini ada yang nanya ke aku, cuman aku nggak tahu dok mau jawab apa. Dari Bunda Syifa Ananta di Bogor, pertanyaannya, apakah jika anak yang sudah disunat pada usia di bawah 12 bulan 1 tahun, dalam kondisi batang penisnya itu pendek, apakah mungkin kelak jika sudah nanti besar, hasil sunat yang tadi tertarik itu harus dilakukan sunat ulang atau perbaikan lagi, dok? Atau mungkin kayak semacam dulu juga aku pernah dapat pertanyaan, kalau anak itu disunat dini kayak di bawah 1 tahun, itu apakah selama pertumbuhannya besar nanti kulitnya itu akan tumbuh lagi dan harus disunat lagi gitu dok? Oke, oke. Iya, Kalau silakan dok. disunatnya dengan sesuai SOP-nya, sesuai dengan batas garisnya, maksudnya ini ya, saya mau menjelasin dua kondisi ya. Bisa yang pertama sunat normal seperti biasa, apakah dia bakal tumbuh bertambah terus ngulup lagi atau enggak atau gimana pertanyaannya tadi? Jadi kalau dia ini di Ah, bawah 12 tahun, di bawah 12 12 bulan, bulan, mm-mm, batang penisnya ini pendek dok. pendek. Ah, Batang penisnya pendek. Nah, kalau misalnya sekarang dilakukan hitan, nanti waktu si si batangnya, si itunya tuh
maksudnya agak ketarik lagi dan apakah harus ada perbaikan lagi gitu dok? Oke. Kalau untuk yang pertama, kalau untuk batangnya itu sebenarnya ada sebenarnya tiap anak beda-beda si ukurannya kayak gitu. Heeh. Kalau misalkan emang dari keturunannya ukurannya misal segitu ukurannya, tetap sih tiap-tiap orang kan beda-beda, tiap anak beda-beda. Ada yang keturunannya punten pendek, ada yang keturunannya emang panjang juga. Kalau masalah batangnya itu sesuai dengan keturunannya kayak gitu. Dan setiap apa namanya bertambah usia juga pasti akan tumbuh gitu. Kalau yang dimaksud dengan kulit yang Heeh. dipotong ini juga nanti akan mengikuti posisi batangnya gitu. Kalau batangnya manjang, ya kulitnya manjang gitu. Kalau beda lagi kalau kondisinya misal anaknya gemuk, anaknya gemuk, udah disunat, terus tiba-tiba tambah gemuk, terus si kulitnya jadi ngulup ke depan. Nah, kalau Mm-mm. kondisi gitu yang kelainan yang harus disunat lagi Oh gitu. iya iya Ngerti iya nggak? iya. Heeh, heeh. Jadi kayak maju lagi gitu ya. Gimana ya? Iya, jadi Heeh, heeh. misalkan anaknya pas pas di bawah 1 tahun kurus nih, udah Mm-mm. tiba semakin besar, semakin gemuk ternyata anaknya. Tahu-taunya si kulitnya ngedorong lagi ke depan, hampir nutup, jadinya kayak Mm-mm. tenggelam. Mm-mm. 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 Itu Nah, coba harus lagi dilihat, ya dok? harus dikonsultasikan dulu aja. Siapa Oke. tahu harus disunat atau enggak gitu. Mm-mm. Berarti ini tuh benar-benar tentatif ya dok, tergantung masing. Nggak bisa diperkirakan pastinya pas kecilnya gini, nanti pas besar harus gini lagi gitu. Berarti pada akhirnya harus dikonsultasikan lagi ya dok. Ya, betul. Betul. Kadang Oke. ada kondisi seperti itu gitu. Yang hitam di mana pas udah gede, dok, ada yang datang ke kita, dok, ini katanya udah disunat, cuman tiba-tiba hampir nutup si kepala penisnya. Pas saya tanya, Mm-mm. emang karena berat badannya bertambah besar. Baik baik dok. Mungkin ini sebenarnya udah lewat dari waktunya. Boleh Baik. memberikan closing statement terutama tentang yang apa ya? Jadi ini apa nih metode yang paling oke, yang penyembuhannya paling cepat dan less drama? Intinya pasti itu sih dok yang diharapkan dari ibu-ibu, dari seorang ahli sirkum nih dok. Ya, mudah-mudahan tambah. Amin. Amin. Ya alhamdulillah apa namanya berdasarkan pengalaman sih eh, dari berbagai pasien, berbagai bentuk, berbagai jenis ukuran, berbagai jenis kasus, berbagai jenis sifat atau apa namanya anak lah. Itu alhamdulillah banyak pelajaran yang saya dapat ambil gitu. Tindakan hitan ini tindakan yang disarankan kan pasti dilakukannya sekali seumur hidup. Normalnya sekali seumur hidup kecuali emang ada kelainan ya. Tindakan yang sekali seumur hidup maka jadikanlah nah momen sekali seumur hidup ini lebih berwarna bagi jagoan dengan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Jadi moms and dad harus lebih bijak lagi walaupun mom and dad punya hak penuh terhadap anak, harus lebih bijak dalam memilih klinik terutama itu, terus memilih dokter, memilih metode karena ini nanti berhubungan dengan aset aset masa depan anak, aset Betul. masa depan anak kan anak itu akan berkembang dan tubuh akan mengalami proses menikah, mempunyai pasangan. Nah, itu ke arah sana jadi mikirnya nantinya. Betul, Jadi betul. eh, harus lebih bijak lagi memilih tempat sunat, memilih metode yang nantinya akan berdampak kepada anaknya untuk proses berkemih ke depannya, terus juga untuk proses reproduksi ke depannya. Mungkin seperti itu. Untuk metode sirkum ini, coba nanti konsulkan aja Mam Sendet yang mau daftar atau yang mau konsul terlebih dahulu, mangga silahkan kunjungi sirkum, mau kunjungi langsung, mau by WA juga boleh lewat admin sirkum ya.
difotokan, jelaskan kondisinya ke admin juga boleh. Mangga, eh, di sini kita insya Allah bisa melakukan sunat atau melakukan bahkan reparasi reparasi sunat. Kalau misalkan ada kelainan pasca sunat, misalkan di sunat di tempat lain, mangga konsultasikan. Insya Allah kita bisa melakukan yang terbaik ya tentunya ya. Insya Allah yang terbaik sih seperti itu. Seperti itu aja, Mas. Oke, terima kasih Dokter Ai closing statementnya. Nah, untuk para bunda, sebentar lagi kita akan menayangkan video dan pemaparan menarik dan informatif dari penyelenggara, yaitu mandira.id. Lalu kemudian, jangan kemana-mana dulu, karena ternyata nanti di akhir akan ada info menarik dari Sirkum. Mana tahu ada promo ya, Dok ya? Nah, jadi jangan kemana-mana dulu, kita simak dulu pemaparan video dari mandira.id. Silahkan. Perkenalkan, saya Indra Gunawan Supangkat, CEO Mandira Dian Semesta. Mandira merupakan salah satu unit grup Mizan yang berfokus pada pendistribusian buku premium. Saat ini, Mandira telah bekerja sama dengan lebih dari 30.000 book advisor dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 transaksi rata-rata per tahun telah disebarkan seluruh Indonesia dengan mengangkat tema literasi untuk anak-anak. Mandira juga didukung oleh tim yang sangat solid, seperti tim community management, tim promosi, admin penjualan, IT support, dan yang pastinya bagian keuangan yang akan memastikan para book advisor ini menerima komisi tepat waktu. Semua buku yang didistribusikan oleh Mandira ID melibatkan banyak pihak yang berpengalaman, seperti penulis, ilustrator, dan tentu saja alat-alat cetak canggih yang memungkinkan produk yang dihasilkan menjadi prima. Mau tahu apa saja keuntungan menjadi book advisor Mandira? Memberikan training-training yang berkualitas dan komprehensif untuk para book advisor dan reseller. Ada komisi juga loh untuk setiap penjualan produk Mandira ID. Pokoknya cuan deh. Bisa umroh atau jalan-jalan ke luar negeri gratis dan masih banyak keuntungan lainnya. Saya berharap kita terus bekerja sama dalam membangun semangat literasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah berkarya bersama kami, Mandira ID. Oke, segitu. Sekarang sebelum dari Cikutranya, boleh kita menayangkan pemaparan tentang Mandira ID sebentar ya, ibu-ibu semua, bunda-bunda. Nah, aku izin menjelaskan tentang mandira.id. Mungkin sebelum aku menjelaskan, aku pengen ngasih tahu sesuatu. Kenapa sih literasi itu sangat penting? Karena salah satunya itu adalah terjadi di anakku tentang soal hitan ini. Jadi anakku itu yang ada yang nomor 2 itu baru usia 4 tahun baru akhirnya mau hitan dan ajaibnya itu adalah lewat buku. Karena dari buku yang dia baca ada ngebahas tentang hitan lalu akhirnya dia yakin oh iya memang harus hitan. Lalu apalagi kalau misalnya kita tahu bahwa hitan itu seperti tadi Dokter Ayu udah jelaskan bahwa ada tentang sunnah, tentang wajib dalam, memang itu adalah fitrah-fitrah dari seorang muslim. Nah, saat anak-anak kita itu dari bayi, dari balita sudah mengenal agama nabi-nabinya yang bahkan, oh iya Nabi Ibrahim saja itu dihitan gitu. Nah, saat kecintaan mereka terhadap agamanya sendiri, terhadap para nabinya, akhirnya saat perintah hitan itu turun,
maka mereka akan dengan mudah pula menerimanya. Sama seperti, oh iya kita diperintahkan sholat, oh iya kita diperintahkan puasa. Jadi, salah satu cara paling mudah untuk merubah eh, cara pandang anak, cara pikir anak, pengambilan keputusan anak adalah lewat ilmu. Karena itu bisa mencabut dari akar-akarnya untuk merubah itu semua. Jadi untuk anak-anaknya yang takut, untuk anak-anaknya yang masih ragu, dan untuk orang tua juga yang masih ragu, kenapa, ayo kita mau menjalankan ibadah besar yang memang diturunkan langsung dari Allah untuk dilakukan pada anak-anak kita seperti itu. Oke. Ini adalah Mandira.id yang menyelenggarakan acara ini bekerja sama dengan Sirkum. Kami itu merupakan perusahaan distribusi buku premium. Jadi kalau misalnya ngelihat kami jualan itu langsung sepaket, itu memang karena memang berbeda sekali. Dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas, dari cara building, nge-build dari produk itu sendiri itu sangat berbeda. Bisa dibandingkan buat yang udah pernah nyicipin produk premium kami pasti berasa, oh iya Mandira emang produknya beda dari lainnya seperti itu. Nah, boleh lanjut next. Nah, inti dari perjuangan kami itu sebenarnya sederhana. Semua ingin membentuk suatu masyarakat beradab dan sejahtera lewat apa? Nah, salah satunya adalah lewat konten-konten yang mencerahkan, yaitu lewat literasi seperti itu. Boleh lanjut? Nah, em, minat baca Indonesia itu kan super super rendah. Ibaratnya dari 1.000 orang di Indonesia itu hanya ada satu orang yang suka baca. Itu penelitian di tahun 2016. Kita tahu sekarang di tahun 2025 ini, lihat kiri kanan semuanya megang gadget. Kalaupun megang gadget yang dibaca adalah buku online itu masih oke ya, tapi kan enggak. Yang dilihat adalah video-video pendek yang luar biasa akan merusak otak anak kita. Nah, memang sekarang itu juga kemampuan membaca itu rendah, budaya literasi Indonesia itu sangat-sangat jauh dari negara-negara lain. Jadi memang kami di sini sedang berjuang supaya anak-anak Indonesia mau untuk kembali membaca lagi dan orang tua mau membacakan ke anak-anaknya. Nah, jadi buat bunda-bunda semuanya yang mungkin hari ini mendapatkan banyak edukasi tentang hitan, ayo bersama-sama kami untuk menjadi bagian dari gerakan perjuangan literasi seperti itu. Nah, kenapa sih harus Gira? Karena ternyata banyak sekali benefitnya. Boleh lanjut, Teh. Nah, ini benefitnya itu yang kalau misalnya aku awal gabung itu aku masih bekerja. Nah, tapi setelah akhirnya memutuskan resign, aku yakin bahwa Mandira ini adalah cara yang paling oke buat aku sambil ngurus anak-anak di rumah. Kenapa? Karena tanpa modal sama sekali. Produk, semua foto, video, semua sudah kami sediakan. Jadi tinggal post saja di iklan, lalu buku-bukunya juga semuanya bestseller, ada trainingnya, terus nggak perlu heboh packing. Karena bayangin aja kita harus packing per buku itu kan repot sekali ya. Nah, ini semua sudah diurus oleh bagian gudang kami. Nah, dan aku tuh adalah salah satu contoh yang sudah mendapatkan reward umroh untuk ketiga kalinya dari berbisnis di Mandira seperti itu. Alhamdulillah. Jadi buat ibu-ibu yang pengen menghadirkan buku-buku buat anaknya di rumah, mendapatkan diskon khusus sebagai reseller, sebagai bisnis partner, dan juga mendapatkan reward-reward yang luar biasa, ayo bergabung bersama kami. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh yang ke Eropa. Nah, ini komisi penjualannya juga sangat-sangat cuan sih kalau bahasa kami itu cuan-cuan-cuan. Jadi, insya Allah dari rumah juga bisa berpenghasilan. Kayak misalnya aku backgroundnya apoteker, aku sering bilang diriku itu adalah apoteker rumah tangga gitu ya. Tapi itu sangat bisa untuk menjual dari rumah dan berpenghasilan walaupun sekarang nggak jadi apoteker di luar lagi. Oke, lanjut. Ya, ini adalah produk-produk kami. Mulai dari yang first step learning, ini yang aku bilang, kalau misalnya kita dari kecil mendidik anak kita seperti di Halo Balita itu ada judulnya Aku Anak Pemberani, ada judulnya Aku Berani ke Dokter. Jadi dari kecil tuh aja mereka udah di sounding. Jadi soundingnya itu nggak cuman H-1 mau hitan gitu, tapi memang dari bayi sudah di sounding, ayo berani ke dokter, ayo kita anak pemberani. Terus harus mencintai Rasulnya, mencintai nabi-nabinya. Jadi insya Allah akan sangat mudah. Dan di sini juga ada kayak confidence in science. Jadi
banyak sekali kita bisa memasukkan edukasi dan keberanian anak itu malah lewat literasi. Ini juga nih salah satu andalan kami yang Live Kids ini. Di sini ada tentang agama Islam, tentang ibadah haji, tentang Asmaul Husna, tentang kisah Nabi. Nah, itu adalah salah satu cara yang paling mudah supaya meyakinkan anak bahwa ini perintah Allah loh, Nak. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi aku ingat banget dokter Ai bilang kalau kecil anaknya untuk dihitan, itu hadiahnya akan jauh lebih murah. Kan nggak mungkin ya anak kita umur 2 tahun, 3 tahun minta beli motor gitu kan ya. Apalagi minta beli gadget, jangan. Jangan sampai ada sesuatu hadiah yang malah merusak anak kita sendiri dan itu kita yang ngasih seperti itu. Pokoknya saranku kita minimkan anak kita dari pemaparan gadget. Karena banyak sekali efek buruknya. Nah, salah satu ide dari kami untuk memberikan hadiah hitan nih, yang pada mau hitan, coba kasih buku-buku premium nih, seperti ini yang lagi ada promo nih. Mainan edukatif Fantastic Learning. Nanti buku untuk anaknya, payungnya bisa untuk ibunya. Lanjut, Teh. Nah, ini aku paling ngerekomendasiin ini setelah yang tadi mainan edukatif. Kalau yang tadi itu mainan edukatif bisa dari usia 2 sampai 7 tahun. Kalau yang ini bisa dari usia 4 sampai 12 tahun. Ibunya belajar, ayahnya belajar, anak-anak juga belajar, benar-benar belajar untuk satu rumah. Jadi boleh dibeli sebelum khitan supaya anaknya yakin, oh iya, ayo dong kita khitan karena itu perintah dari Allah. Boleh juga dijadikan hadiah. Pasti nanti anaknya seneng banget karena ini benar-benar premium seperti itu. Lalu untuk yang mungkin anak, nah ini ada permainan juga, mainan edukatif juga. Ini untuk usia di atas 6 tahun. Nah, ini juga promo lainnya. Jadi kita itu nggak cuman cash karena kesannya mahal ya. Nah, kami juga membuka arisan dan tabungan. Jadi nanti kalau misalnya mau beli-beli buku-buku ini untuk hadiah ke para anandanya, boleh hubungi tempat bunda-bunda mendaftarkan ikut webinar ini. Nanti ini semua adalah bisnis partner kami yang menyebarkan linknya seperti itu. Ini juga lagi banyak ada hadiah. Nah, ini juga ada Little Math. Ini adalah tentang buku supaya konsep dasar matematika anak itu sangat kokoh seperti itu. Lewat cerita. Lewat cerita yang menarik. Bisa arisan juga. Arisannya bisa periode 5 bulan, 10 bulan juga. Nanti ada juga yang 12 bulan. Seperti itu. Oke. Ya, segitu kira-kira. Nah, kalau misalnya mau boleh sharing, aku di sini posisinya sebagai sales supervisor dari Heavenly Star Team yang mengadakan kolaborasi kegiatan ini. Jadi kalau misalnya mau gabung, ayo nanti bisa ketemu aku dan teman-teman bisnis bisnis partner Mandira lainnya. Jadi mana tahu udah gabung nanti punya. Kemarin waktu itu kita ngadain acara collab sama dokter Hitan nih, mana tahu nanti mau collab dengan dokter gigi kah, mau collab dengan bidan kah, dengan perawat kah, siapa aja. Jadi kami nggak cuma sekedar menjual buku, tapi juga turut serta mengedukasi para orang tua lainnya. Seperti itu. Nah, setelah ini mungkin kembali ke Sirkum ya untuk pemaparan dari klinik Sirkumnya. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku izin off cam nggak apa-apa ya, Teh? Ya, boleh Teh. Ya, aku izin share screen. Iya, Eh, cuman suaranya agak jauh ya Teh. oh gitu. Kalau segini jelas? Nah, ini udah jelas. Oke. Oke, aku izin share screen. Nah, tadi udah banyak banget pemaparan dari Dokter Ayah mengenai sirkumnya. Dan sekarang aku mau ikut memperkenalkan nih, kita lagi mempersiapkan event yang namanya itu KMCFest. Nah, di sini itu bertemakan untuk tahun ini Parenthood of Love, Learning, Nurturing, dan Growing. Nah, ada apa aja sih di KMCFest? Nah, ini Teh, dia. punten suaranya masih terlalu kecil katanya Teh. Oh gitu, oke. Iya, Kalau segini jelas? sedikit lagi kayaknya ya. Cek, cek segini, aman? Iya, iya, kayaknya sepertinya udah better. Oke.
Nah, ini dia rangkaian dari kegiatan KMCFest tahun ini. Kita punya beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada talk show. Talk show ini kita ada 3 tema. Dari mulai persiapan persalinan sampai juga eh, tips sukses untuk ibu ASI gitu ya, dari mulai working mom ataupun ya stay at home. Terus juga kita punya workshop, ada 2, dari best practice in breastfeeding dan juga couple prenatal yoga. Selain itu kita juga punya communal space yang nanti akan dihadirkan. Itu akan ada pre-love market dan juga playground dan juga ada kids activity-nya ataupun playdate-nya juga. Nah, sambil dilihatin ya, ini untuk KMC Fest-nya. Jadi KMCFest ini merupakan salah satu grand event atau main event dari Klinik Mutiara Cikutra yang khususnya ada di Kota Bandung. Jadi buat bunda-bunda nih yang kiranya ada di Kota Bandung dan memang berkesempatan senggang waktu bisa hadir di KMCFest yang akan dilaksanakan atau diselenggarakan pada tanggal 24 Mei ini. Garden. Acaranya ini untuk talk show dan workshop itu ada tiketingnya dan khusus untuk moms yang memang ingin belajar gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata hanya ingin hadir dan juga terutama untuk datang ke booth Sirkum karena kita punya banyak promo di sana, itu free, bisa langsung aja datang ke Hotel Clove Garden. Nah, ini dia untuk kegiatannya. Untuk talk show-nya kita punya 3, ada Like to Love yang akan nanti dibawakan oleh Dokter Dini Pusianawati, itu adalah dokter objin kita, dan juga akan dibawakan oleh Teh Dila, itu sebagai psikolog. Yang keduanya itu bertemakan persiapan kehamilan yang akan dibawakan oleh Dokter Saskia, spesialis objin kita juga, dan brand ambassador kita yaitu Teh Nadia Mustika. Nah, yang ketiganya ini untuk talk show khusus persiapan MPASI dan juga gigi anak gitu ya, perawatan gigi anak yang akan dibawakan oleh Dokter Mutiara spesialis anak dan juga Dokter Gigi Anissa spesialis gigi anak. Untuk workshop juga akan dibawakan oleh expert kita, ada bidan Gema dan juga bidan Gita. Selain itu, untuk kegiatan activity-nya, kita akan bekerja sama dengan Kumpul Bocah untuk playdate. Ada juga stimulasi persiapan masuk Growing Tree dan juga lomba building Lego yang pastinya ini akan banyak hadiah di dalamnya, mulai dari fresh money sampai sepeda dan masih banyak lagi. Nah, untuk bahas tentang sirkumnya, kita juga akan menjual berbagai macam promo di dalamnya, dari mulai special holiday yang bisa didapatkan ataupun bisa digunakan saat musim liburan dari mulai Juni sampai Juli, dari mulai promo 250.000 sampai 150.000 khusus untuk cabang Garut. Nah, ada juga momen back to school yang bisa digunakan mulai dari tanggal 1 Agustus sampai 20 Desember, mulai dari diskon 200.000 sampai diskon 350.000. Nah, selain itu kita juga punya promo bombastis yaitu flash sale yang biayanya atau harga sunatnya potongan 50%. Jadi ini untuk moms and dad yang kiranya ada di Kota Bandung bisa langsung ikutan ataupun didapatkan di Instagram kita di sirkum.id gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata untuk moms yang kiranya ada di luar kota Bandung atau di Jabodetabek itu bisa melalui Justiper kita. Jadi nanti ada Justiper juga yang bisa dititip belikan khusus untuk promo-promo yang tersedia gitu. Jadi untuk moms and dad yang ada di kota Bandung dan sekitarnya boleh nanti langsung aja mampir di tanggal 24 Mei. Nah, terima kasih Teh. Terima kasih, Masya Allah banyak sekali bonusnya. Sayangnya anakku udah hitan semua. Oh gitu ya ampun, gak apa-apa. Orang kan Tapi masih bunda-bunda yang di sini semua pesertanya ini pada belum hitan teh. Jadi tenang, ini kita akan distribusikan ini promo-promonya wah, ya. boleh banget. Dan kalau lebih lanjutnya boleh langsung ke Instagram kita ya di Klinik Mutiara Cikutra atau sirkum.id. Ya, makasih. Oke, kita mungkin dokumentasi dulu ya sebelum penutupan. Boleh? Yang bisa menyalakan kameranya, boleh silakan. Dinyalakan dulu, kita dokumentasi dulu. Nanti untuk rekamannya akan di-share di grup ya. Oke, sudah ready semuanya. Senyuman termanis akhir pekan menuju libur hari Senin. Oke. Teh Nura siap ya?
Satu, ditahan ya. Yang mau bawa anaknya boleh satu, dua, tiga. Slide selanjutnya ya, Teh. Ya, satu, dua, tiga. Ada berapa slide, Teh? Lagi nggak? Oke, sekali lagi. Sudah oke, terima kasih semuanya. Nah, kita uh, melakukan penutupan dulu ya. Nah, lagi azan di sini. Nah, kita cepat saja ya penutupannya. Terima kasih untuk para bunda yang sudah join hari ini. Pesanku, izin mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah lakukan cek fisik anak dulu secara mandiri di rumah. Kira-kira gimana dari sisi fisik penisnya. Lalu jika perlu silakan langsung konsultasi ke Sirkum. Banyak banget pasti dokter yang akan mau membantu para bunda semua untuk berkonsultasi. Kedua, pesanku yang sudah berpengalaman 3 kali hitan anak dan itu di usia 2 bulan, 1,5 tahun dan 4 tahun. Dan penyembuhan paling cepat adalah di yang bayi yang 2 bulan, baru yang 1,5 tahun baru 4 tahun. Jadi ternyata lebih cepat, lebih baik. Apalagi ini adalah tentang termasuk sebagai part of ibadah kita untuk menjalankan sunnah dari sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh para nabi terdahulu. Nah, jadi insya Allah akan menjadi pahala yang akan tercatat oleh Allah. Jadi bukan sekadar hitan saja, tapi pasti akan dicatat sebagai pahala orang tuanya. Dan silakan datang ke Sirkum karena itu banyak, apalagi Cikutra lagi ada promo nanti di tanggal 24 Mei ada acara. Dan terakhir, pesan sponsor, silakan membelikan hadiah buku premium sebagai hadiah hitan para ananda agar mereka menjadi jagoan yang tidak hanya sudah selesai hitannya tapi juga paham akan agama Islam. Silakan beli Learning Islam for Kids salah satunya dan banyak sekali paket-paket buku lainnya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khairan semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih khususnya buat Dokter Ai, Klinik Cikutra, dan para bunda seluruhnya. Nantikan webinar-webinar kami lainnya, insya Allah. Iya, sama-sama Mbak Reni, Mbak Dila. Terima kasih semuanya. Silahkan, boleh live.